Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami. Kami boleh menaikkan puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan, kami boleh menjalankan persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan sebagai rasa syukur kami atas segala berkat yang telah kami terima daripada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa ini tidak sebanding dengan berkat yang telah kami terima daripada Tuhan. Bahkan apa yang kami berikan ini adalah itu semuanya kepunyaan Tuhan. Tetapi biarlah Engkau Allah yang memberkati dan menerima sehingga persembahan ini boleh berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan ini ya Tuhan, Tuhan boleh pakai untuk mendukung pelayanan di tempat ini, bahkan juga untuk pelayanan di luar jemaat di tempat ini. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang memberi dari kekurangan mereka. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, Engkau Allah yang memberkati setiap rumah tangga mereka, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka terus memuliakan nama Tuhan. Biarlah atas semuanya itu ya Tuhan, kehendak-Mu yang menjadi. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberikan hikmat untuk berkata-kata kepada hamba-Mu, sehingga firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik. Hamba-Mu menyadari bahwa hamba-Mu tidak lain sama dengan jemaat Tuhan yang saat ini juga mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu Roh Kudus-Mu yang bersama-sama mengajarkan kami, memberikan kami pengertian. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena oleh anugerahnya lah, oleh berkatnya kita boleh ada sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja, tetap semangat, jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya berharap walaupun kita masih belum bisa beribadah di rumah Tuhan, tetapi hati kita, pikiran kita, harapan saya pada saat ini jemaat Tuhan boleh tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya memberitahukan kepada jemaat Tuhan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, bahwa kemarin saya mengikuti sosialisasi vaksinasi yang akan diberikan kepada tokoh agama, kepada ASN, guru-guru, para polisi dan TNI, khususnya di Kecamatan Kenohan. Kalau ada jemaat Tuhan yang belum mendaftar, boleh daftarkan diri melalui link yang telah dibagikan di Facebook Puskesmas Kahala. Jadi boleh saudara sekalian berteman di Facebook tersebut. Nanti di situ ada linknya, dan isilah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah dipaparkan di situ. Jadi Bapak Ibu, singkat cerita bahwa ketika saya mengikuti sosialisasi itu, bahwa setiap masyarakat yang divaksin nantinya tidak dijamin bahwa kita tidak terpapar lagi oleh COVID-19. Tetap, namun COVID-19 ini akan menjadi seperti penyakit biasa nanti bagi orang yang sudah divaksin. Tidak terlalu berbahaya. Gejala yang ditimbulkannya sesuai dengan pernyataan mereka kemarin, bahwa hanya pilek dan batuk saja. Namun bagi orang yang tidak divaksin akan menyebabkan gejala yang berbahaya seperti yang telah kita lihat, dan bahkan
bisa merenggut nyawa saudara-saudara sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, vaksinasi yang kita dengar kemarin bahwa ada perbedaan antara pejabat dengan masyarakat jelata. Yang dijelaskan oleh Dr. Sofyan kemarin bahwa tidak demikian, tetapi ia seperti imunisasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi yang muda akan diberikan vaksin dengan dosis standar, tetapi bagi bayi dan orang yang sudah lansia yang menerima vaksin, dosisnya lebih tinggi, sehingga porsi kekebalan tubuh itu nanti akan menjadi sama dengan anak muda, sehingga ketika COVID terinfeksi, bagi orang yang sudah divaksin itu akan lebih aman seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang terakhir yang saya dapatkan Bapak Ibu, bagi orang yang sudah divaksin dapat melindungi orang-orang yang kurang sehat, orang-orang yang tidak nantinya divaksin. Dalam jumlah 100 orang Bapak Ibu, dijelaskan kemarin bahwa orang yang 100 orang sudah divaksin dapat melindungi orang-orang yang tidak berani divaksin sebanyak 60 orang. Jadi ini semacam membuat benteng pertahanan. Jadi demikian saja, kiranya Bapak Ibu Saudara tidak panik, tidak takut, tetapi dengan semangat boleh mendaftarkan diri mumpung masih gratis. Siapa tahu nanti telah ditetapkan aturan pemerintah dan dibuat biayanya. Lalu lagi bagi siapa yang tidak vaksin akan diberikan denda. Jadi sebelum peraturan pemerintah tersebut ditetapkan, saya berharap kita boleh mendaftarkan diri. Kalau saya sudah, tinggal menunggu panggilan saja. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Saya berikan judul firman Tuhan ini kepada kita, kesaksian iman Abraham. Ibrani pasal 11 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengarkan dimanapun saudara berada pada saat ini. Karena iman, maaf ya, Ibrani pasal 11 ayat 8, bukan ayat 7, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Sebab itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan,
maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, cukup sampai di situ. Nanti saya lanjutkan di ayat 17 dan ayatnya yang ke-19. Kesaksian iman Abraham. Di dalam kitab Ibrani ini, Bapak Ibu Saudara, khususnya di pasalnya yang ke-11 membahas tentang iman. Di situ ada banyak orang-orang yang menjadi saksi iman. Orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan, bahwasanya apa yang telah dijanjikan Tuhan itu benar adanya. Bahwasanya Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hidup. Bahwasanya orang yang hidup dan mati di dalam Tuhan telah mereka alami kehidupan yang kekal kembali, seperti Habel, seperti Henok, dan orang-orang lain yang menjadi saksi iman di dalam kitab Ibrani pasal 11 ini. Bapak Ibu Saudara, dituliskan di ayatnya yang pertama bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayatnya yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bapak Ibu Saudara, iman dijelaskan di dalam firman Tuhan ini adalah dasar dan harapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Garis bawahi itu Bapak Ibu Saudara, yang tidak kita lihat namun kita percaya. Ada banyak orang-orang percaya kepada Tuhan ketika seorang sahabat, saudara, mungkin itu gembala atau pendeta berkata kepadanya bahwa percayalah, mukjizat masih ada. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Tetapi terkadang logika pengetahuan manusia bertentangan dengan perkataan itu. Apalagi kalau kadang-kadang cuma Tuhan ia yakin bahwa ia telah hidup sesuai dengan firman Tuhan, namun sampai detik itu tidak ada sesuatu harapan yang dapat diharapkan, tidak ada sesuatu bukti yang dapat dibuktikan dari segala sesuatu yang kita lihat itu. Bagaimana mungkin saudara, saya dan jemaat Tuhan bisa percaya bahwa firman ini yang disampaikan kepada kita saat ini adalah firman Tuhan, bahwa bumi ini dan segala isinya dan termasuk hidup kita adalah semuanya itu adalah ciptaan Tuhan, dibuat karena firman Tuhan. Makanya kadang-kadang di dalam hal kita memberikan persembahan, apalagi tentang persepuluhan saat ini, bukan hanya di gereja terjadi perdebatan saat ini, tetapi sudah terbuka dengan jelas di media sosial. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang mau perdebatkan tentang persembahan. Saya sebagai gembala dan sebagai orang yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan bagi saudara, bacalah firman Tuhan, jangan sampai terpengaruh oleh pengetahuan-pengetahuan para penyelidiki firman Tuhan, namun yang sebenarnya itu jauh daripada arti yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, dari segala macam pengajaran itu saya ambil kesimpulan bahwa berilah sesuai dengan kerelaan iman saudara, dan jangan mempertanyakan lagi tentang hal itu ketika saudara telah memberi. Termasuk
keyakinan saudara tentang imanmu. Mungkin ketika engkau telah patut sepenuhnya, engkau telah taat sepenuhnya, dan engkau menantikan jawaban doamu ketika engkau sakit, namun engkau tidak disembuhkan. Ketika engkau ada pergumulan namun tidak ada solusi. Ketika engkau punya usaha namun tidak diberkati. Seolah-olah seperti itu. Sehingga engkau kecewa. Atau ketika engkau melihat manajemen sebuah gereja tidak baik. Ketika engkau melihat seorang gembala sukses, lalu kecewa. Mungkin saudara merasa bahwa itu karena saudara. Itu karena segala pemberian kita. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa iman bertentangan dengan logika, bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah di dunia ini. Mungkin kalau ilmu matematika Bapak Ibu Saudara, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Namun bagi Tuhan tidak demikian. Bisa saja 2 tambah 2 menjadi 1000. Seperti yang dilakukannya ketika melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Apakah hal itu saudara perlu buktikan? Itu untuk saat ini supaya terjadi mujizat yang sama. Ketika Yesus berjalan di atas air, apakah saudara perlu membuktikan kuasa itu sehingga saudara baru percaya? Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang percaya karena bukan melihat, namun karena ia hidup percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bagaimana supaya iman saudara bisa kuat, bisa teguh, bisa kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 10 ayat 11 dijelaskan di sana bahwa iman timbul karena pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Iman timbul karena pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Jadi seseorang yang beriman kepada Tuhan karena ia telah mendengar. Seseorang yang percaya kepada Tuhan karena ia telah melihat kesaksian-kesaksian para nabi, para hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang Rahab, pelacur, ya, level atas, yang orang yang menyembah kepada berhala, yang disebut sebagai orang kafir pada waktu itu, hanya dengan cerita, hanya dengan mulut ke mulut ia mendengar bagaimana kabar ketika Allah membelah laut Teberau. Ketika para pengintai pergi dan menginap di rumah Rahab, dan dia menyatakan suatu pernyataan, "Hai hamba Allah yang besar, telah kudengar bagaimana Allah menyertaimu, bagaimana engkau mengalahkan bangsa-bangsa yang kuat." Sehingga Bapak Ibu Saudara, si Rahab mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Rahab tidak ada pada saat Allah membelah laut Teberau. Bahkan kalau ketika kita melihat riwayat perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, dari tanah Mesir sampai di tanah Kanaan, ada kurun waktu selama 40 tahun. Ada satu generasi. Lalu baru cerita itu sampai kepada Rahab. Dia percaya bahwa hal itu memang benar-benar terjadi. Sehingga ia percaya kepada Allah yang disembah oleh nenek moyang kita, yaitu bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, orang yang kuat adalah orang yang banyak menerima tekanan. Orang yang bisa bersaksi adalah orang yang telah melihat mujizat Tuhan.
Orang yang menerima mujizat Tuhan adalah orang yang beriman. Dia telah diuji, dia telah diproses sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak bisa bersaksi tanpa mengalami prosesnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak bisa bersaksi tanpa beriman kepada Tuhan. Seorang yang bukan Kristen yang menjadi pendeta saat ini, yaitu pendeta Yusuf Roni, pernah ia berdoa di dalam penjara pada waktu itu karena ia tidak terbiasa mandi tanpa sikat gigi, dan di dalam penjara ia kehabisan odol, Bapak Ibu Saudara. Lalu ia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan dia odol. Tetapi ia berdoa dalam pikirannya melalui istrinya yang seperti biasanya dia kirimkan odol setiap bulan. Namun bagaimana mujizat Tuhan terjadi baginya, Bapak Ibu Saudara, kalau pernah mendengarkan kesaksian ini, bukan melalui istrinya, bukan melalui orang-orang yang ia kenal, namun melalui orang yang tidak masuk akal baginya. Ada salah seorang yang salah tangkap pada waktu itu karena terburu-buru katanya. Dia bersaksi di dalam penjara kepada Yusuf Roni. Dia kira yang ia persiapkan itu adalah segala macam perlengkapan untuk mandi. Namun ketika ia buka di dalam penjara, semuanya itu adalah odol 10 batang jumlahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia menitipkan hal itu kepada Yusuf Roni ketika ia berada di dalam penjara. Suatu saat dia dipanggil dan ternyata orang itu tidak ada kasus, dan dinyatakan bahwa orang itu adalah orang yang salah tangkap. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu kesaksian yang tidak masuk akal, dan mungkin bagi Bapak Ibu Saudara kalau diceritakan kesaksian ini tidak begitu kita berkata wow atau berkata sesuatu yang lucu seperti itu. Tetapi baginya Bapak Ibu Saudara, karena riwayat bagaimana seseorang itu datang ke situ dan membawa persis seperti yang dibawa, yang diminta oleh Yusuf Roni tersebut. Yang minta 1 odol saja bagi Tuhan, namun orang tersebut membawanya 10 batang odol. Bapak Ibu Saudara, seringkali saya bersaksi kepada jemaat Tuhan bagaimana perjalanan hidup saya, bagaimana Tuhan memberkati saya secara pribadi. Jadi kalau kita mau menjadi orang-orang yang menjadi saksi bagi Tuhan seperti Abraham ini, kita harus diproses oleh Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan. Kita harus banyak menerima hal-hal yang membuat kita secara jasmani ini kita harus menderita. Bagaimana perjalanan Abraham? Dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa Abraham ia taat sekalipun tempat yang telah dituju oleh Allah baginya ia tidak tahu mau kemana. Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan berkata kepada kita bahwa orang yang melakukan pekerjaan di dalam Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Saya memang melihat kesaksian jemaat Tuhan bahwa sangat merindukan untuk beribadah di rumah Tuhan. Tetapi seringkali saya berdoa di rumah duka bahwa lebih baik kita pergi ke rumah duka daripada pergi ke pesta pora. Karena disitulah akhir dari setiap manusia yang hidup di dunia ini. Kalau sungguh-sungguh pernyataan itu bahwa saudara memang rindu untuk beribadah kepada Tuhan, namun seringkali kita juga sudah beribadah, tetapi saya melihat tidak ada gerakan, malahan di mana-mana. Ya,
Saya menghimbau kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, berilah waktu kalau ada ya ibadah-ibadah penghiburan. Kemarin saya melihat hanya anak muda saja yang beribadah kepada Tuhan. Apakah itu dikatakan kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan? Kita orang yang taat kepada Tuhan? Lalu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa orang yang taat pada kebenaran firman Tuhan akan diberkati 1 kali lipat, 2 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Apakah saudara percaya tentang hal itu? Abraham belum melihat, namun ia tetap taat. Dia tidak bertanya kepada Tuhan waktu itu, bagaimana nanti tempat di mana saya tinggal itu? Bagaimana orang-orang di sana kalau membunuh saya? Bagaimana dengan orang tua saya, dengan keluarga saya? Namun ketika Tuhan memanggilnya, langsung dia berkemas tanpa sesuatu bantahan apapun. Itu yang pertama kita pelajari di dalam kesaksian iman Abraham. Ia taat sekalipun ia belum melihat. Yang kedua, di ayatnya yang ke-9 dikatakan di sana, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Karena iman Abraham, ia diam di tanah yang telah dijanjikan oleh Allah. Ia tetap tenang, ia tetap percaya bahwa Allah yang telah menyuruhnya di situ. Dan dia percaya sesuai dengan janji Tuhan bahwa Allah memberkatinya dan membuat keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberikan nasihat dalam sebuah firman Tuhan, tetaplah tenang, tetaplah berdiam diri, tetaplah percaya bahwa Tuhan masih ada bagi kita. Apakah saudara percaya akan hal itu? Tetapi terkadang-kadang ya, rasa kekhawatiran itu, apalagi jemaat Tuhan yang ketika sakit hanya sedikit saja sudah goyah imannya. Bukan lagi berdoa kepada Tuhan, malah berdoa kepada yang bukan Tuhan, tetapi yang dijadikan Tuhan bahwa hal itu dapat menjawab doa kita. Sungguh kita tidak sabar lagi, tidak tenang, tidak diam, menantikan jawaban daripada Tuhan. Karena iman kita bukan iman karena percaya, iman kita iman karena melihat. Kalau boleh, apa yang kita minta itu harus terjadi saat itu juga. Seringkali iman kita memakai logika dunia ini. Kalau tidak masuk akal, ya sekalipun kita disebut Kristen. Tetapi Abraham, ia menanti-nantikan janji itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Allah berjanji baginya bahwa oleh keturunanmu mereka akan menjadi suatu bangsa yang besar. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan beroleh berkat juga. Di ayatnya yang ke-11 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, karena iman Sarah juga beroleh kekuatan untuk menurunkan anak, bahkan cucu, lewat orang-orang yang menerima ahli waris itu, melalui Ishak, Yakub, dan keturunan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang istri dengan umur pada waktu itu, Abraham 75 tahun, si Sarah berumur 65 tahun. Karena ia percaya bahwa Allah yang memberkati, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan semangat, sekalipun
Dikatakan di dalam firman Tuhan, Sarah telah mati pucuk. Kalau sekarang dikatakan bahasa anak muda, expired, ya, sudah kadaluarsa. Tetapi Sarah percaya, ia bersatu iman kepada suaminya. Ia tunduk seperti Abraham tunduk kepada Tuhan. Sehingga Sarah dikaruniakan kecantikan, keawetan oleh Tuhan, bukan karena make up, bukan karena operasi plastik. Sehingga di umur yang 65 tahun Bapak Ibu, Firaun masih jatuh cinta kepada Sarah. Si Raja Abimelek masih bisa jatuh cinta kepada Sarah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau beroleh iman, beroleh kekuatan, ibu-ibu yang saat ini takut keriput, takut mati pucuk, takut tidak semangat lagi, berimanlah kepada Tuhan seperti Sarah ini. Ia taat pada kebenaran firman Tuhan. Itu hal yang ketiga yang kita pelajari di dalam firman Tuhan ini. Semua karena iman. Abraham ia taat. Karena iman, Abraham ia diam di tanah negeri itu untuk menantikan janji Tuhan. Karena iman, Sarah ia taat dan beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, karena iman, mereka telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh dari apa yang telah dijanjikan itu. Tetapi mereka telah melihatnya, bahwa hal itu telah terjadi bagi mereka. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari jauh mereka melambai-lambaikan tangan, bahwa mereka telah diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika sampai mati, penyakit saudara tidak dijawab oleh Tuhan, apakah saudara percaya bahwa sakitmu telah disembuhkan? Ketika sampai mati, mungkin keturunan tidak dikaruniakan oleh Allah bagimu, namun engkau telah percaya bahwa hal itu telah diberikan oleh Tuhan bagimu. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Namun pada kenyataannya hanya satu yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu. Walaupun ia mempunyai anak dari Hagar, tapi itu bukan dari Sarah. Tetapi firman Tuhan dikatakan di ayatnya ke-13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya melihat dari jauh dan melambai-lambai kepadanya. Abraham telah melihat dengan imannya bahwa begitulah nanti keturunannya, seperti ketika Abraham memiliki cucu yang begitu besar dari si Yakub. Dan sampai saat ini janji itu telah terbukti. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, termasuk saya juga, dan saya menjadi sadar ketika merenungkan firman Tuhan ini, apalagi dengan kemarin ketika saya memiliki usaha rumah burung walet, saya pernah bertanya kepada Tuhan, masakan kepada hamba-Mu sendiri tidak memberikan seperti itu? Namun ketika hamba-Mu berdoa kepada orang lain, Tuhan bisa memberikan berlimpah-limpah. Abraham pernah mendoakan orang yang mandul di istana Firaun, juga di istana Raja di Gerar pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Dan doanya dijawab oleh Tuhan. Tetapi kepada Abraham sendiri, Tuhan belum karuniakan satu anak pun. Berani nggak saudara, ketika saudara lagi sedang sakit, lalu berdoa, beriman kepada Tuhan, mendoakan orang yang sedang sakit? Bukankah nanti orang yang sakit itu berkata kepada kita, kamu sendiri tidak bisa sembuh,
bagaimana mungkin saya bisa sembuh? Atau memberkati orang yang tidak punya. Lalu mungkin seluruh keluarga berkata, kita sendiri juga dalam kekurangan. Bagaimana mungkin kita memberi? Itulah yang dialami oleh janda di Sarfat. Ketika mengalami kekeringan dan kelaparan, dia berkata, tinggal sedikit di dalam buli-buli ini minyak dan segenggam tepung. Kalau saya pun makan, kalau habis itu lalu saya mati. Tetapi karena itu firman Tuhan, saya percaya bahwa mujizat itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, itulah iman yang dimiliki oleh Abraham. Dia berkata bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan itu telah terjadi baginya, sekalipun ia telah mati. Karena ia percaya bahwa walaupun ia mengalami kematian, itu hanya sebentar. Tuhan pasti sanggup membangkitkan orang yang mati. Buktinya, di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin selama ini telah banyak berbuat sedekah, mungkin hal itu banyak dibalas dengan istilahnya air tuba. Banyak dibalas dengan hal-hal yang tidak baik. Mungkin banyak cobaan malahan saudara menerima. Apakah saudara percaya seperti Abraham? Karena iman Abraham telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan mempersembahkan anaknya sendiri. Karena di dalam firman Tuhan ini, ia berpikir dalam hati. Dikatakan firman Tuhan bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang yang mati sekalipun. Bahwa Allah berkuasa memberkati orang-orang yang setia, sekalipun kita tidak bisa melihat, sekalipun kita tidak bisa membuktikan. Itulah saksi-saksi iman yang dapat kita saksikan di dalam iman Abraham. Sebenarnya masih banyak saksi-saksi iman di dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Namun saya lebih suka menguraikan kepada kita iman yang diturunkan dari Bapak Abraham. Karena ia disebut sebagai Bapak orang beriman kepada Tuhan. Pertama tadi saya katakan bahwa ia taat sekalipun belum melihat. Karena iman Abraham, ia diam dan menantikan janji Tuhan itu di tanah yang telah dituju oleh Tuhan baginya. Karena iman Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak atau cucu bagi generasi-generasi sampai saat ini. Karena iman mereka telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh dari apa yang telah dijanjikan itu. Dan karena iman Abraham telah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberikan kami firman Tuhan yang begitu indah mengajarkan kami pada hari ini. Ya Tuhan, ampunilah kami walaupun terkadang kami mempelajari kebenaran firman Tuhan ini dan percaya ketika Tuhan membuat mujizat bagi setiap kami. Tetapi kami boleh belajar dari iman Abraham. Karena iman mereka telah mempersembahkan tubuh hidup mereka kepada Tuhan. Mereka taat, setia sampai mati, bahkan telah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun mereka tidak bisa melihat, namun dengan iman mereka percaya bahwa hal itu telah Tuhan lakukan bagi mereka.
Tuhan tolong kami agar gereja dan jemaat Tuhan yang telah Tuhan bangun, Tuhan panggil di tempat ini, mereka menjadi jemaat yang diberkati, yang beriman, yang taat, dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.